Selamat berjumpa lagi pagi ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat. Eh, Hari ini kita lanjutkan pembicaraan kita tentang entrepreneur. Di sini salah satu gelar dari entrepreneur itu orang yang mampu mengukur dan meminimalisir risiko. Jadi salah satu hal yang keahlian dari seorang entrepreneur adalah mampu mengukur risiko dan meminimalisirnya. Kenapa ini jadi penting dalam bisnis yang mereka lakukan? Karena dalam suatu usaha atau bisnis itu selalu ada dampak, ya, dampak dari semua kegiatan bisnis itu yang bisa menggagalkan bisnis tersebut atau memperlambat bisnis itu mencapai sukses atau membuat dia tidak berkembang. Berikutnya ini penting karena hampir orang gagal dalam melakukan bisnis itu karena tidak berani mengambil keputusannya yang tepat. Kenapa tidak berani? Karena takut risiko. Ini jadi keahlian penting karena dengan kemampuan ini dia berani mengambil satu keputusan yang terukur dengan dampak yang minimal terhadap bisnis mereka, kegagalan dalam melakukan bisnis. Setiap tahap dalam kegiatan bisnis itu pasti ada risiko. Tapi seberapa besar risiko itu akan menghancurkan bisnis kita, itu perlu dilakukan pengukuran. Dan inilah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Itu sebabnya usahanya mampu bertahan dalam jangka lama, panjang. Dia mampu beradaptasi, kemudian dia mampu lebih fleksibel. Di waktu muncul perubahan, si entrepreneur langsung mengukur risiko kemungkinan perubahan-perubahan tersebut dan dia melakukan minimalisir terhadap risiko itu dan dia ambil keputusan cepat untuk melakukan manuver sehingga bisnisnya itu mampu bertahan walaupun dalam jangka panjang. Saya dulu tidak begitu tahu bahwa itu adalah keahlian yang sangat penting bagi seorang entrepreneur. Pertama saya membuka usaha itu tahun 96. Sebenarnya tahun 90 sudah mulai. Saya membuka rental komputer pertama. Bisnis pertama saya itu jual kayu. Kemudian berubah menjadi, saya lihat ada era baru komputerisasi. Pertama sekali komputer kami pakai itu AT256, ya, hitam putih. Kemudian kami 456 terus. Kemudian berubah dari modal yang terkumpul, saya membuka workshop Teneo Martino seperti yang ada pada hari ini untuk membuat bermacam-macam teknologi dan pengembangan inovasi. Kami mampu bertahan karena kami mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Di waktu contohnya COVID melanda Indonesia, bisnis rempah kami yang berkembang. Anda silakan ke Shopee, di situ ada TID. TID itu merupakan empat rempah utama di Provinsi Jambi. Dan kemudian dia mengcover kegiatan-kegiatan lain dari workshop yang tidak berjalan. Jadi kami melakukan variasi sehingga terjadi mampu bertahan dalam jangka lama. Dan semua harus dilakukan mengukur dan meminimalisir risiko. Kalau risikonya mulai besar, maka kita boleh melakukan perubahan-perubahan. Nah, ini bisa dilatih. Bagaimana teknik mengukur risiko? Karena tidak semua orang tahu risiko dalam satu bisnis itu seperti apa mengukurnya. Yang kedua adalah meminimalisir. Misalnya terjadi krisis, biasanya yang terdampak itu adalah pegawai. Pegawai itu banyak yang dirumahkan. Misal pada masa COVID kemarin itu banyak sekali yang dirumahkan pegawainya. Padahal itu bukan suatu pilihan
yang harus kita bisa mengefisienkan bisnis kita. Kita bisa mengubah pola bisnis kita sehingga tidak harus memberhentikan atau merumahkan karyawan. Nah, itu satu contoh bagaimana kita dengan mengukur dan meminimalisir risiko, kita bisa mempertahankan ya pekerja-pekerja kita yang potensial untuk tetap, karena sangat sulit untuk memperoleh karyawan yang sudah terdidik, apalagi kalau seandainya di bidang inovasi, karena ada banyak hal yang tidak dipelajari di dalam kelas, kemudian kita harus didik mereka. Kalau kami mendidik mereka masa percobaan itu sampai setahun, karena penggunaan peralatan bukan hanya satu jenis, misalnya untuk alat peralatan besi, tidak, kami juga menggunakan aluminium, kami menggunakan gelas, kami menggunakan plastik. Jadi kalau bubut besi pandai belum tentu bisa bubut plastik dan sebagainya. Nah, tidak ada yang multitalenta seperti itu di dalam sistem pendidikan di STM. Maka kami akan melakukan pelatihan, dan itu kalau kami berhentikan mereka, itu kerugian besar pada perusahaan kita atau usaha yang kita lakukan. Nah, kita kalau mampu mengukur risiko, kita akan mengambil mana risiko yang paling fatal buat kita. Nah, itu yang kita kendalikan, kita minimalisir. Kalau yang tidak begitu fatal, misalnya pegawai segala macam, ya, kalau kita bisa beralih dari satu sistem usaha, misal kemarin kami membuat mesin-mesin, kemudian beralih ke rempah, menghasilkan rempah-rempah untuk meningkatkan daya imun tubuh, pegawai itu bisa dialihkan. Kami tidak harus memecat misalnya segala macam pegawai yang kami miliki. Nah, kemampuan dari mengukur dan meminimalisir risiko ini, itulah yang menyebabkan si entrepreneur mampu bertahan menghadapi perubahan apa saja di dalam bisnisnya. Jadi pelajari bagaimana mengukur risiko dalam satu bisnis, karena risiko ini ada yang tersembunyi, ada yang nampak nyata, dan ada yang disebut risiko teknologi. Misalnya sangat mudah nih kita menilai. Kita buka usaha kartu pos. Sekarang orang pakai SMS, pakai WA, kartu pos nggak laku lagi. Nah, itu contoh sederhana. Kita harus cepat beralih di waktu risiko itu muncul akibat perubahan-perubahan tadi. Nah, kita harus cepat beralih, melakukan manuver dalam bisnis kita. Kira-kira itu saja hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan Anda tentang gambaran Anda tentang seorang entrepreneur.